Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda kami semua. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pertemuan kita yang pertama di awal tahun pelajaran 2020-2021 secara daring. Terlebih dahulu Ibu perkenalkan. Nama Ibu Meriana SPD, biasa dipanggil Ibu Mary dengan kode MH. Mengajar kimia di kelas 10 MIA. Jadi untuk 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan selalu bersama dan harapan Ibu kepada Ananda semua, mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti pembelajaran kimia dengan baik dan menyenangkan. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu pengenalan ilmu kimia. Kenapa kimia itu penting? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kimia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu berkecimpung dengan kimia. Contohnya aja, pagi-pagi kamu bangun tidur, kemudian mandi, kita pakai sabun, odol, kemudian sampo. Sabun, odol, dan sampo itu adalah kimia. Kemudian kita menghirup udara. Udara itu juga merupakan kimia. Air adalah suatu senyawa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di air yang kita minum itu juga merupakan kimia. Proses yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah proses kimia. Kemudian bahan obat-obatan, pupuk, semuanya itu adalah kimia. Jadi kenapa kimia itu penting dipelajari? Karena kita selalu berada di tengah-tengah kimia. Makanya dalam pepatah, kalau tidak tahu, maka tidak sayang. Jadi pada saat atau kesempatan ini, maka kita akan belajar dulu apa itu ilmu kimia. Jadi tadi kesimpulannya, kenapa kimia itu penting? Karena senyawa-senyawa kimia itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berkecimpung dengan kimia. Tadi contohnya adalah air atau H2O, itu adalah senyawa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita minum dengan H2O, kemudian udara yang kita hirup ini adalah merupakan senyawa kimia yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian CO2. Contoh yang lain lagi, pupuk, obat-obatan, dan masih banyak lagi yang lain kimia yang berada di sekitar kita. Berikut kita masuk lagi. Apa itu ilmu kimia? Apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia yaitu ilmu pengetahuan atau bagian dari IPA yang mempelajari tentang yang pertama yaitu materi, yang kedua yaitu tentang perubahan materi, yang ketiga nanti adalah perubahan energi. Jadi secara spesifik materi itu nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana struktur dari materi itu sendiri, kemudian bagaimana perubahan materi, bagaimana perubahan energi yang terjadi ketika materi mengalami perubahan, itu yang dipelajari dalam ilmu kimia. Berbicara tadi tentang materi, sebelumnya kita lihat dulu, apa itu materi? Materi pada kimia itu tidak sama dengan materi pada ekonomi. Biasanya mungkin pada ekonomi orang lebih ke arah ke uang untuk materi. Kemudian
Materi juga bukan materi atau bahan ajar, tetapi materi. Materi dalam kimia yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu yang dikatakan dengan materi. Contohnya, awalnya gelas dalam keadaan kosong, kemudian kita isi air, tentu berat gelas kosong tidak sama lagi dengan berat gelas yang berisi air. Maka air yang ada dalam gelas itu disebut dengan materi. Karena dengan masuknya air terjadi perubahan massa. Kemudian awalnya tadi gelas kita kosong, berarti volumenya 0. Dengan masuknya air terjadi perubahan volume. Jadi yang dikatakan materi tadi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Jadi banyak sekali contohnya. Misalnya air tadi adalah contoh dari materi. Kemudian apalagi? Pulpen itu juga contoh materi karena pulpen itu kalau kita taruh dia di atas meja, berarti pulpen akan mempunyai massa dan menempati ruang. HP itu juga materi dan masih banyak lagi materi-materi yang lain contoh yang bisa kita ambil. Kemudian pada materi kita akan belajar tadi tentang perubahan materi. Tapi sebelumnya yang berubah itu apa? Kita lihat dulu sifat-sifat materi. Secara garis besar, sifat materi itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu sifat fisika, yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat fisika berarti sifat fisiknya, sifat yang berhubungan dengan fisiknya. Berarti sifat yang bisa dilihat, bisa kita raba, dan bisa kita cium. Contohnya apa? Panjang, berarti itu adalah sifat fisika. Kemudian apalagi yang lain? Memuai, itu juga sifat fisika. Kemudian menguap, itu juga sifat fisika. Melarut itu juga merupakan sifat fisika. Jadi kalau kita lihat itu sifat fisika yang tadi, misalnya melarut. Melarut bisa kita ambil contoh itu, kita ambil 1 sendok garam, kemudian kita ambil juga 1 sendok pasir, kita larutkan ke dalam 1 gelas air. Tentu akan terjadi perbedaan kelarutannya, di mana garam nanti kalau diaduk, dia akan larut dalam air, sementara bagaimanapun kita mengaduk pasir, berarti pasir tidak larut dalam air. Bisa kita lihat, itu dikatakan sifat fisika dari materi. Kemudian sifat kimia. Kalau sifat kimia, berarti sifat yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia materi. Apa misalnya? Mudah atau tidak mudahnya suatu benda berkarat, itu dikatakan sifat kimia. Kemudian, mudah atau tidak mudahnya suatu materi terbakar, itu juga merupakan sifat kimia. Jadi, mudah atau tidak mudahnya terbakar, mudah atau tidak mudahnya berkarat, mudah atau tidak mudahnya berkarat,
itu dikatakan dengan sifat kimia materi. Jadi kita lihat dulu, kita tanamkan dulu apa itu ilmu kimia tadi. Jadi ilmu kimia adalah ilmu atau cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, dan perubahan energi. Jadi, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, apa saja yang menempati ruang dan punya massa, dia tergolong ke dalam materi. Ya, misalnya, tadi adalah puspapan, kemudian pena, apalagi HP, itu semuanya adalah materi. Kemudian materi itu sendiri punya sifat. Sifat materi terbagi dua. Yang pertama yaitu sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Kalau sifat fisika, yaitu sifat yang berhubungan dengan fisik materi itu sendiri, yaitu bisa dilihat, bisa diraba, atau bisa dicium. Contohnya yaitu melarut atau mudah tidaknya suatu zat melarut. Melarut itu adalah sifat fisika dari materi. Jadi contohnya sudah diberikan tadi. Kemudian apalagi contoh yang lain? Massa jenis, panjang, lebar, itu bisa kita lihat, itu adalah sifat fisika. Kemudian contoh dari sifat materi itu tadi adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, di mana mudah atau tidak mudahnya terbakar, itu adalah sifat kimia, kemudian mudah atau tidak mudahnya berkarat, itu juga merupakan sifat kimia dari materi. Kita lanjut dengan perubahan. Tadi karena ada ilmu kita berbicara tentang perubahan. Kita lihat berikutnya perubahan materi atau perubahan sifat materi. Yang pertama, karena sifatnya terbagi dua, perubahannya juga terbagi dua. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Yang kedua adalah perubahan kimia. Yang dikatakan dengan perubahan fisika, yaitu perubahan suatu materi yang tidak diikuti dengan terjadinya zat yang jenisnya baru. Perubahan materi yang tidak diikuti dengan terjadinya zat yang jenisnya baru. Zat yang jenisnya baru. Apa misalnya? Perubahan wujud. Kita lihat perubahan wujud. Air, apabila suhunya dinaikkan atau suhu air itu kita panaskan, maka air akan berubah bentuknya dari cair menjadi gas. Kemudian pengembunan itu berarti dari gas dia akan berubah kembali menjadi cair. Kalau air kita masukkan ke dalam kulkas, berarti air juga akan berubah menjadi padat. Perubahan seperti ini disebut dengan perubahan fisika. Jadi tidak terjadi zat yang jenisnya baru. Kalau kita lihat molekul air atau struktur air yang hanya yang berubah cuma strukturnya, sementara molekul air dalam keadaan cair akan sama dengan dalam keadaan padat. Berarti yang terjadi hanya perubahan wujud saja. Sementara kalau kita lihat perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang diikuti dengan terjadinya zat yang jenisnya baru. Jadi ini biasa disebut dengan reaksi kimia. Apa misalnya?
Besi apabila dibiarkan dalam ruangan terbuka, dia lama-lama berubah menjadi berkarat atau besi berkarat. Besi akan berkarat. Jadi, besi tidak sama dengan karat besi. Berarti terjadi zat yang jenisnya baru. Perubahan seperti itu disebut dengan perubahan kimia. Beda halnya dengan perubahan fisika. Perubahan fisika dapat kembali pada keadaan semula. Jadi, apabila suhunya dirubah kembali, maka es akan kembali cair membentuk air, atau embun akan kembali membentuk air. Itu kalau kita berbicara tentang perubahan fisika. Tapi pada perubahan kimia, terjadi zat yang jenisnya baru dan tidak dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, besi menjadi besi berkarat. Besi tidak sama dengan karat besi yang timbul atau karat besi yang dihasilkan. Kemudian nasi. Nasi, apabila kita biarkan 1 hari atau 2 hari tanpa dipanaskan, besi akan menjadi basi atau besi yang sudah berubah menjadi nasi basi. Jadi, nasi basi itu tidak bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Jadi, perubahan itu disebut dengan perubahan kimia. Kemudian bagaimana kira-kira kalau kita lihat misalnya beras dirubah menjadi tepung, apakah terjadi perubahan zat yang ada di dalamnya? Kira-kira menurut Anda semua bagaimana? Jadi, bisa itu kita lihat dalam kehidupan ini, mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk pada perubahan kimia. Dan dapat nanti kita kelompokkan. Jadi itulah kira-kira nanti yang dipelajari pada ilmu kimia, yaitu sifatnya, perubahan sifatnya, kemudian satu lagi perubahan energi yang menyertai perubahan materi itu sendiri. Kemudian kita masuk berikutnya pada perubahan energi. Perubahan energi yang menyertai perubahan kimia itu juga nanti akan dipelajari dalam ilmu kimia. Jadi, selanjutnya nanti perubahan energi ini akan kita perdalam pada materi berikut, yaitu pada materi termo di kelas 11. Kita lihat pada suatu reaksi kimia atau pada suatu perubahan materi, nanti bisa kita lihat adanya perubahan energi yang menyertai perubahannya. Misalnya, pernah Ananda semua mencoba mencat pagar dengan kapur. Kita lihat kapur apabila dimasukkan ke dalam air, dia membentuk air kapur. Air kapur berarti kapur kita larutkan ke dalam air. Jadi dalam wadah itu nanti kalau kita larutkan kapur di dalam ini, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. Sementara kita lihat di sini, atau pada dinding tabung akan terasa panas. Jadi artinya terjadi perubahan energi pada saat kapur bereaksi dengan air. Jadi perubahan inilah yang kita pelajari pada ilmu kimia. Jadi perubahannya nanti ada yang setelah terjadi reaksi kimia, ternyata dinding menjadi dingin, atau ada yang setelah terjadi reaksi kimia, dinding menjadi panas. Gejala ini kita pelajari pada ilmu kimia. Jadi ada nanti reaksinya yang disebut dengan reaksi eksoterm, ada nanti yang disebut dengan reaksinya reaksi endoterm,
itu nanti akan kita pelajari di kelas 11 pada semester yang pertama. Jadi, untuk saat ini dulu mungkin sampai di situ materi Ibu, yaitu apa itu ilmu kimia, dan untuk tugas selanjutnya, setelah kalian baca materi yang ada di G-School kalian, nanti dan juga setelah mendengarkan video ini, bisa kalian cari literatur. Yang pertama yaitu literatur tentang contoh-contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja contoh materi atau contoh materinya. Itu juga bisa dilihat, nanti tolong dikerjakan tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama yaitu cari contoh-contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga cari contoh-contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti baru kita lihat bagaimana sifat fisikanya, bagaimana sifat kimianya, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi tersebut. Jadi baiklah, untuk saat ini mungkin materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa paham, dan minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.